Kadang gertak itu diperlukan dalam berpolitik. Ya, entah itu yang disebut gertak sambal alias gertak yang hanya untuk menakut-nakuti lian, atau gertak sungguhan dengan konsekuensi yang layak dipertimbangkan pihak yang terkena gertak. Sebab kalau tuntutan tidak dipenuhi, maka bangunan rencana yang sudah tersusun rapi akan berakhir berantakan. Dalam konteks inilah nyali Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau biasa disapa dengan Cak Imin sungguh luar biasa besar. Tidak tanggung-tanggung, Cak Imin mengancam mundur dari koalisi Gerindra PKB sampai desperado sekalipun. Ihwal ngambeknya Cak Imin bermula dari adanya kabar perjodohan antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, dua politikus yang digadang-gadang sebagai capres potensial karena memiliki elektabilitas tertinggi. Yang lebih memanaskan kuping Cak Imin, ini beredar desas-desus susulan bahwa Presiden Joko Widodo merestui perjodohan ini. Nah, sinyalemen ini dikuatkan dengan pernyataan Jokowi di HUT Perindo beberapa waktu yang sempat berucap, sekarang giliran Pak Prabowo dalam konteks Presiden Republik Indonesia setelah dirinya tidak menjabat lagi. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Jokowi perlu pindah kelas, menjadi kingmaker untuk mendorong capres-cawapres yang menjamin keberlangsungan program-program yang masih dijalankan, namun belum tuntas, seperti pemindahan ibu kota negara dan proyek infrastruktur prestisius lainnya. Itu sebagai contoh kecil saja. Perjodohan Prabowo Ganjar ini berdasarkan survei yang sudah beredar, besar kemungkinan akan memenangkan kontestasi Pilpres dengan angka di atas 60%, jauh mengungguli lawan-lawannya, baik Anies Baswedan sekalipun dengan komposisi cawapres siapa saja. Hasil survei Indo Strategi menunjukkan kalau pasangan Prabowo Ganjar ini meraup 60% suara. Dengan besaran angka ini, niscaya Pilpres hanya berjalan satu putaran karena telah memenuhi rumus 50% plus 1. Nah, survei Indo Strategi itu dilangsungkan periode 27 Oktober sampai 5 November 2022 dengan jumlah responden 1.230 orang berusia 17 tahun ke atas. Responden tersebar di 34 provinsi di Indonesia, di mana margin of error berada di 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dalam 4 simulasi pasangan capres dan cawapres yang diambil, Prabowo Ganjar paling tinggi, yakni 60,3%. Di bawahnya pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan 29,6%, sedangkan sisanya tidak terjawab. Dengan perjodohan yang diperkuat hasil survei tersebut, nama Cak Imin absen alias terlempar dalam pusaran penjaringan nama capres potensial melalui metode survei itu. Senyampang itu keluarlah gertak bahwa dirinya akan membatalkan koalisi Gerindra dan PKB yang telah dideklarasikan. Cak Imin akan membangun poros tandingan untuk mengalahkan Prabowo Ganjar jika kasus tentang konfigurasi tersebut menjadi kenyataan. Saya bikin komposisi lain. Demikian kata Cak Imin saat diwawancarai di kantor DPP PKB Jakarta hari Senin 21 November 2022 sebagaimana tersiar di media massa. Namanya gertak. Cak Imin merasa belum perlu mengungkap dengan partai mana koalisi atau poros tandingan itu nantinya akan dibangun karena ia masih merahasiakannya. Nah, sesungguhnya dengan polarisasi dan kerumunan partai koalisi saat ini sudah nampak di permukaan, tidak perlu ada rahasia-rahasiaan. PDIP misalnya bisa jalan sendiri tanpa berkoalisi. Di poros lain ada Koalisi Indonesia Baru atau KIB yakni perkongsian P3, Golkar, dan PAN.
Di poros lain yang selama ini disebut-sebut yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS yang mengelus-elus Anies Baswedan. Ya memang menarik juga jika ternyata gertak Caimin merupakan gertak sungguhan, bukan gertak sambal. Tentu Prabowo dengan Gerindra yang dibangunnya akan berantakan dalam mengusung dirinya. Elektabilitas tinggi bisa dimentahkan oleh Caimin. Luar biasa. Adalah dua politikus Gerindra yang memunculkan wacana perjodohan Prabowo Ganjar yang menjadi perbincangan publik selama sepekan terakhir. Bocoran yang sesungguhnya sudah menjadi rahasia umum bahwa Jokowi ingin Prabowo dipasangkan dengan Ganjar di Pilpres 2024. Ya tentu saja jika perjodohan ini mendapat restu semesta, maka Gerindra bakal head to head dengan PDIP secara diametral. Sebab sudah pasti PDIP bakal memajukan Puan Maharani sebagai putri mahkota. Di poros ketiga ada KIB, sedang Caimin bisa membawa PKB ke PDIP atau KIB. Tinggallah Gerindra yang wajib membajak salah satu dari partai agar memenuhi 20% presidensial threshold. Pilihan bisa jatuh ke partai mana saja. Secara jika Ganjar yang diajak serta tidak bisa mewakili suara PDIP. Bukti lain menguatnya perjodohan Prabowo Ganjar adalah pertemuan Prabowo dengan relawan Jokowi yang diwakili oleh Ketum Projo Ari Budi di Kertanegara di saat Caimin belum berhasrat menurunkan ambisinya sebagai cawapres dari capres yang selama ini sengaja dibiarkan melekat sebagai instrumen posisi tawar. Alhasil, sampai saat ini masih terdapat dua capres dalam satu perahu koalisi, yaitu Prabowo dan Muhaimin Iskandar. Nah, sesungguhnya ini lucu. Serta kalau dipikir-pikir ya, ini serba dilematis bagi Prabowo meminta Caimin menurunkan ambisinya menjadi sekedar cawapres. Berarti pasangan Prabowo-Caimin sudah siap dideklarasikan di saat mantan Danjen Kopassus itu masih bisa memilih jodoh lain yang lebih seksi dari sekedar Caimin. Tentu saja, ya kan? Istilahnya saya kira karena menyampaikan kepada saya, ya masa saya bilang jangan, enggak gitu kan mestinya, ya silakan.